pada saat Nabi Musa telah tiada, orang-orang Bani Israel ini pada suatu kurun waktu masih lurus perjalanannya, masih lurus imannya. Nah, suatu saat imannya ini sudah melenceng Bani Israel ini. Ada yang menyembah berhala dan seterusnya. Selama tidak ada nabi setelah Nabi Musa ini, Bani Israel ini melenceng sampai menyembah berhala, maka Allah menguasakan kekuasaannya dengan musuh-musuhnya. Daerah Bani Israel ini dijajah oleh musuh-musuhnya. Lalu Allah mengirim nabi, dan orang-orang Bani Israel ini berkata kepada nabi itu, angkatlah seorang raja supaya memimpin kami untuk berperang melawan musuh-musuh itu. Lalu nabi ini menjawab, boleh jadi kalau berperang itu diwajibkan kepadamu, kamu tidak mau ikut perang. Lalu orang-orang ini menjawab, kenapa kamu tidak ikut perang, padahal kami sudah diusir dari kampung halaman kami, diusir dari anak-anak kami. Nah, setelah perang itu diwajibkan oleh Allah, hampir semua ini berpaling, tidak mau berperang, kecuali hanya sedikit sekali. Maka Allah mengetahui siapa orang-orang yang zalim di antara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sholat isyraq Masjid An-Nur, Taman Suko Asri, Sukodono Sidoarjo. Di pagi yang cerah ini saya ingin menjelaskan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 246. Oleh karena itu mohon Bu Bambang bisa membacanya, dibaca pelan-pelan, ayatnya agak panjang supaya tidak salah. Monggo Bu Bambang membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ba'as lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad uhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimum bidzalimin. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu yang sholihah, tadi sudah dibaca oleh Bu Bambang surat Al-Baqarah ayat 246 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila. Tidakkah kamu perhatikan kepada pemuka-pemuka dari Bani Israel min ba'di Musa, setelah Nabi Musa, idza qalu li nabiyyin lahum, ketika mereka berkata kepada nabi mereka, ib'ats lana malikan, utuslah, angkatlah untuk kami seorang raja, nuqatil fi sabilillah, supaya kami ikut berperang di bawah kepemimpinannya di jalan Allah.
Qala, Nabi itu berkata atau menjawab, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu. Boleh jadi bila berperang itu diwajibkan atas kamu, alla tuqatilu, kamu tidak mau berperang. Qalu, mereka menjawab, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi, mengapa kami tidak mau ikut berperang, waqad ukhrijna min diyarina wa abnaina, padahal sungguh kami telah terusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Falamma kutiba alaihimul qitalu, maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, tawallau illa qalilam minhum, mereka berpaling dan sedikit sekali di antara mereka. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang zalim. Ini terjemahan singkat surat Al-Baqarah ayat 246. Ibu-ibu yang sholihah, pada mulanya kaum Bani Israel sesudah Nabi Musa alaihissalam berada dalam jalan yang lurus selama 1 kurun waktu. Kemudian mereka membuat hal yang baru, dan sebagian di antara mereka ada yang menyembah berhala-berhala. Di antara mereka masih ada nabi-nabi yang memerintahkan kepada mereka untuk berbuat kebajikan dan melarang mereka berbuat kemungkaran, serta meluruskan mereka sesuai dengan ajaran kitab Taurat, hingga akhirnya mereka melakukan apa yang mereka sukai. Lalu Allah menguasakan mereka atas musuh-musuh mereka, dan akhirnya banyak di antara mereka yang terbunuh dalam jumlah yang sangat besar. Banyak yang ditawan oleh musuh-musuh mereka, serta negeri mereka banyak yang diambil dan dijajah oleh musuh-musuh mereka. Pada mulanya tiada seorang raja pun yang memerangi mereka, melainkan mereka dapat mengalahkannya. Hal tersebut berkat kitab Taurat dan tabut atau peti yang telah ada sejak masa lalu. Keduanya diwariskan secara turun-temurun dari para pendahulu mereka sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Tetapi tatkala mereka tenggelam di dalam kesesatannya, maka kedua barang tersebut dapat dirampas dari tangan mereka oleh salah seorang raja di suatu peperangan. Raja tersebut dapat merebut kitab Taurat dan tabut atau peti dari tangan mereka, dan tiada yang hafal akan kitab Taurat di kalangan mereka, kecuali hanya beberapa gelintir orang saja. Ibu-ibu yang sholihah, kenabian terputus dari keturunan mereka. Tiada yang tertinggal dari kalangan keturunan Lewi yang biasanya menurunkan para nabi selain seorang wanita hamil dari suaminya yang telah terbunuh. Maka kaum Bani Israel mengambil wanita tersebut dan memerintahkannya di dalam sebuah rumah dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya rezeki seorang anak yang kelak akan menjadi seorang nabi bagi mereka. Sedangkan si wanita tersebut terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi seorang anak lelaki. Ibu-ibu yang cantik-cantik, Allah Subhanahu wa Ta'ala
memperkenankan doa wanita itu, dan lahirlah darinya seorang bayi lelaki yang kemudian diberi nama Samuel, yang artinya Allah memperkenankan doanya. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa bayi itu diberi nama Syam'un atau Samson, yang artinya sama. Anak tersebut tumbuh dewasa di kalangan kaumnya, yaitu Bani Israel, dan Allah menganugerahinya dengan pertumbuhan yang baik. Ketika usianya sampai pada usia kenabian, maka Allah mewahyukan kepadanya yang isinya memerintahkan kepadanya agar mengajak dan menyeru kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia menyeru kaum Bani Israel, dan mereka meminta kepadanya agar ia mengangkat seorang raja buat mereka yang akan memimpin mereka dalam memerangi musuh-musuh mereka, karena raja mereka telah binasa. Maka si Nabi berkata kepada mereka, "Apakah kamu benar-benar jika Allah mengangkat seorang raja untukmu, bahwa kamu akan berperang dan menunaikan tugas yang dibebankan kepadamu, yaitu berperang bersamanya?" Mereka menjawab, yang jawabannya disitil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat "Wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina." Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami, yakni negeri kami telah dirampas dari tangan kami, dan banyak anak-anak kami yang ditawan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilam minhum wallahu alimum bidzalimin." Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim, yaitu mereka tidak memenuhi apa yang telah mereka janjikan. Bahkan kebanyakan dari mereka membangkang, tidak mau berjihad, dan Allah Maha mengetahui. Ibu-ibu yang sholihah, pada saat Nabi Musa telah tiada, orang-orang Bani Israel ini pada suatu kurun waktu masih lurus perjalanannya, masih lurus imannya. Nah, suatu saat imannya ini sudah melenceng Bani Israel ini. Ada yang menyembah berhala dan seterusnya. Selama tidak ada nabi setelah Nabi Musa ini, Bani Israel ini melenceng sampai menyembah berhala, maka Allah menguasakan kekuasaannya dengan musuh-musuhnya. Daerah Bani Israel ini dijajah oleh musuh-musuhnya. Lalu Allah mengirim nabi, dan orang-orang Bani Israel ini berkata kepada nabi itu, "Angkatlah seorang raja supaya memimpin kami untuk berperang melawan musuh-musuh itu." Lalu nabi ini menjawab, "Boleh jadi kalau berperang itu diwajibkan kepadamu, kamu tidak mau ikut perang." Lalu orang-orang ini menjawab, "Kenapa kami tidak ikut perang? Padahal kami sudah diusir dari kampung halaman kami, diusir dari anak-anak kami." Nah, setelah perang itu diwajibkan oleh Allah, hampir semua ini berpaling, tidak mau berperang, kecuali hanya sedikit sekali.
maka Allah mengetahui siapa orang-orang yang dolim di antara mereka. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.